Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah Kemendikbudristek memfasilitasi satuan pendidikan dan pemerintah daerah untuk melakukan perencanaan berbasis data? Bagaimana Bapak? Sudah tentu dong. Pasti. Nah, terkait dengan fasilitasi yang dilakukan oleh kementerian kita, pertama raport pendidikan itu dikeluarkan oleh kementerian. Jadi pemerintah daerah, satuan pendidikan tinggal menggunakan saja. Jadi itu salah satu fasilitasinya. Nah, ke depan fasilitasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan itu selain mengeluarkan raport pendidikan, kita juga akan melaksanakan bimbingan teknis terhadap pemerintah daerah. Bagaimana pemerintah daerah melakukan perencanaan berbasis data di satuan Pemda atau di pemerintah daerah. Terus pemerintah daerah juga melakukan sosialisasi kepada satuan pendidikan. Bagaimana melakukan perencanaan berbasis data di satuan pendidikan dengan 3 langkah tadi. Yang jelas datanya sudah disiapkan oleh kementerian. Jadi itulah salah satu peran kita di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Pertama adalah mengeluarkan raport, melakukan bimbingan teknis. Terus setelah bimbingan teknis, kita lakukan pendampingan lagi. Nah, setelah kita lakukan bimbingan teknis, kita dampingi Pemda, kita dampingi juga sekolah dalam proses perencanaan berbasis data. Harapannya proses ini bisa berjalan dengan baik dan menghasilkan kualitas layanan mutu pendidikan yang baik. Baik, Kemendikbudristek sudah tentunya dong memfasilitasi satuan pendidikan pemerintah daerah untuk melakukan perencanaan berbasis data karena pemerintah sudah berusaha nih untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Nah, selanjutnya kita ke kualitas pendidikan di Indonesia. Nah, kualitas pelaksanaan perencanaan berbasis data ini didasarkan pada kualitas sumber daya manusia yang terlibat. Bagaimana jika kualitas sumber daya manusianya itu di dalam satuan pendidikan masih dibilang rendah gitu, Pak? Ya. Nah, dalam proses perencanaan berbasis data, nanti yang terlibat di satuan pendidikan itu adalah semua stakeholder yang ada di satuan pendidikan. Baik dari kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, itu harus terlibat semua. Nah, ketika nanti berbicara tentang SDM, pastikan masing-masing memiliki keunggulan yang berbeda-beda. Nah, jadi salah satu caranya ketika SDM ada yang masih rendah, itu pertama kita lakukan yang namanya kolaborasi. Nah, dalam melakukan proses perencanaan berbasis data, kita berkolaborasi antara semua stakeholder yang ada di sekolah. Terus yang kedua, nanti kita akan melakukan pendampingan juga. Pendampingan ke satuan pendidikan. Ya, ketika masih belum begitu memahami tentang proses perencanaan berbasis data, kita akan lakukan pendampingan baik dari pemerintah pusat, daerah yang akan mendampingi kesatuan pendidikan. Nah, di samping itu juga nanti program-program ke depan itu, kenapa proses perencanaan berbasis data ini penting? Karena ini untuk menyelaraskan antara kebijakan pemerintah pusat, daerah, dan satuan pendidikan agar sama. Mungkin sebelumnya, sebelum ada program ini, masing-masing instansi berdiri sendiri-sendiri. Pusat memiliki program A, daerah memiliki program B, sekolah C, kan tidak nyambung. Nah, dengan perencanaan berbasis data ini, yang dimana data yang dijadikan acuan adalah raport pendidikan atau profil pendidikan, itu pemerintah pusat melihat proses kualitas pembelajaran, kualitas satuan pendidikan melalui data raport pendidikan. Oh, ternyata di seluruh Indonesia seperti ini loh hasilnya secara umum. Kita buatkan program. Pemerintah daerah juga melihat raport pendidikan daerahnya. Oh, ternyata di daerah kami kualitas pendidikan terutama tingkat literasi numerasi seperti ini. Apa yang harus kita lakukan? Buatkan program. Di satuan pendidikan juga melihat. Jadi kan datanya sama, program yang diluncurkan sama. Jadi keselarasan terjadi. Itu terjadi keselarasan. Nah, jadi terkait dengan pertanyaan tadi tentang kualitas SDM tidak usah tidak usah khawatir karena kami selalu memberikan pendampingan. Dan juga kami juga siapkan platform-platform untuk pelatihan mandiri bagi satuan pendidikan. Itu. Yang jelas kata kuncinya adalah untuk melakukan perencanaan yang bagus di satuan pendidikan itu harus ada kolaborasi antara semua stakeholder pendidikan yang ada di satuan pendidikan. Oke, baik ya, kolaborasi penting untuk
di satuan pendidikan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Untuk itu selanjutnya ada apa saja upaya dalam meningkatkan kompetensi dalam melaksanakan perencanaan berbasis data dalam sumber daya sekolah. Seperti apa itu Pak? Upaya dalam meningkatkan kompetensi dalam perencanaan berbasis data dan sumber daya di sekolah. Ya, berarti peningkatan kompetensi terhadap SDM-nya ya? Iya, di sekolah itu. Di sekolah. Nah, seperti yang kami sampaikan tadi, peningkatan kompetensi SDM itu di masing-masing satuan pendidikan, di samping juga sekolah bisa membuat program peningkatan kompetensi bagi guru dan tenaga kependidikan di sekolah bisa. Dia bisa membuat program dengan menggunakan dana bantuan operasional sekolah. Nah, sekolah mendapatkan dana itu kan digunakan untuk keperluan rutin boleh dan juga untuk peningkatan kompetensi untuk mengacu pada 8 standar. Nah, jadi sekolah boleh membuat kegiatan-kegiatan pelatihan di sekolahnya ya, itu untuk meningkatkan kompetensi SDM kan sekolah boleh melakukan pelatihan-pelatihan, bisa mengundang narasumber dari pengawas sekolah, bisa mengundang narasumber dari praktisi pendidikan maupun dari kami Balai Penjaminan Mutu Pendidikan. Bisa sekolah membuat program pelatihan-pelatihan untuk peningkatan kompetensi gurunya. Nah, terkait dengan peningkatan kompetensi apa yang mau ditingkatkan kan gitu. Nah, dalam rapor pendidikan juga sudah kelihatan bagaimana tingkat kompetensi guru-guru di sekolah itu. Misalnya, ternyata tingkat kompetensi TIK di sekolah kami masih lemah terhadap guru-guru kan. Ternyata guru-gurunya tingkat kompetensi TIK-nya masih lemah. Jadi, sekolah bisa memprogramkan pelatihan atau BIMTEK peningkatan kompetensi berbasis TIK bagi guru-guru. Jadi, kompetensi TIK-nya akan meningkat. Itu. Yang kedua, selain kompetensi TIK bisa kompetensi pedagogik, bisa kompetensi peningkatan kualitas pembelajaran, itu juga bisa. Selain nanti program dari pusat juga melakukan pelatihan-pelatihan terkait dengan peningkatan kompetensi itu. Jadi bagaimana caranya untuk meningkatkan kualitas SDM sudah jelas. Pertama, mengikuti pelatihan, memberikan pelatihan peningkatan kompetensi bagi gurunya di sekolah, atau nanti menugaskan gurunya mengikuti pelatihan-pelatihan peningkatan kompetensi baik di tingkat KKG, MGMP, tingkat daerah maupun tingkat pusat. Jadi itulah strateginya. Jadi nanti kami yakin ketika guru sudah mendapatkan pelatihan, sudah sering mengikuti kegiatan, seiring berjalannya proses itu peningkatan kompetensinya masih akan meningkat. Ya. Jadi pada intinya sumber daya manusia itu diajak untuk berlatih. Apa sih yang kurang di dalam dirinya gitu? Ya, betul. Ya. Pertanyaan terakhir nih terhadap lulusan teknologi pendidikan, gimana sih prospek kerja ke depan? Seperti bapaknya nih sudah jadi pengembang pembelajaran di Balai Mutu Pendidikan. Ya. Ahli pertama lagi, coba diceritakan sedikit gimana sih prospek kerja teknologi pendidikan ke depan? Ya, ini sudah sering kami sampaikan kepada teman-teman baik alumni, baik mahasiswa terkait dengan prospek lulusan dari prodi teknologi pendidikan ini sangat besar sekali peluang kerjanya ya. Peluang kerjanya apalagi dengan dibukanya jabatan fungsional pengembang teknologi pembelajaran. Itu. Jadi tamatan teknologi pendidikan itu diharapkan nanti mampu mengampu jabatan pengembang teknologi pembelajaran. Kenapa? Pertama, tugas pokok fungsi jabatan fungsional pengembang teknologi pembelajaran itu sudah sejalan dengan mata kuliah yang didapatkan di jurusan atau prodi teknologi pendidikan. Ya, karena tugas pokok fungsi kami di jabatan fungsional pengembang teknologi pembelajaran itu menggunakan prinsip ADDIE, ADI ya. Itu 5 kompetensi itu yang harus kita kuasai. Pertama, analisis. Yang kedua, desain, merancang. Setelah kita analisis, kita rancang. Setelah kita rancang, kita kembangkan. Ya, kembangkan atau produksi. Development. Ya, habis itu baru kita implementasikan. Nah, sudah produk itu kita buat, kita implementasikan, dan terakhir baru kita evaluasi. Nah, itulah garapan kita. Baik kita mengembangkan model, baik kita mengembangkan media, baik kita mengembangkan program, kan gitu. Nah, itulah tugas kami di
jabatan fungsional pengembang teknologi pembelajaran, yang kami rasa tugas ini yang kami akan jalankan itu sudah sejalan dengan mata kuliah yang ada di prodi jurusan teknologi pendidikan. Itu yang pertama. Yang kedua, pesan kami kepada alumni maupun mahasiswa, terus tingkatkan kompetensi. Ya, terus tingkatkan kompetensi bagaimana kita menguasai 5 aspek tadi itu. Karena itu yang akan kita gunakan di dunia kerja. Itu silakan tingkatkan kompetensi, apalagi sekarang dengan pelaksanaan kurikulum merdeka, kami yakin mata kuliah sudah bertransformasi mengikuti perkembangan zaman. Jadi silakan teman-teman itu tingkatkan kompetensi, dan kami sebagai alumni pasti akan selalu memberikan informasi, ya, memberikan informasi terkait dengan peluang kerja ataukah bukaan formasi terkait dengan jabatan fungsional pengembang teknologi pembelajaran yang ke depan arahnya nanti mudah-mudahan di formasi baik P3K maupun CPNS itu sudah dibuka formasi jabatan fungsional pengembang teknologi pembelajaran yang boleh dimasuki oleh, kalau bisa hanya jurusan teknologi pendidikan, kan gitu. Karena sudah nyambung, kan gitu. Jadi itu 2 hal yang bisa kami sampaikan terkait dengan prospek peluang kerja jurusan atau prodi ya, teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan. Ya. Wah, saya tertarik deh untuk daftar. Ternyata prodi TP tuh banyak ya peluang kerjanya, apalagi di instansi pemerintahan apa. Yang berminat, ayo segera daftar. Dan juga prodi TP itu bermanfaat bagi ke depan, kan kita berada di era digitalisasi. Kan keren tuh masuk teknologi pendidikan. Aduh, ya kan? Ya, betul. Wah, luar biasa sekali bahasan tadi, sangat menarik. Dan juga dijadikan suatu acuan ke depan dalam meningkatkan mutu satuan pendidikan melalui perencanaan berbasis data. Banyak sekali informasi yang kita dapatkan, terutama Sobat PIF pasti sudah menambah wawasannya nih, karena bahasan tadi terkait dengan pendidikan kita di Indonesia. Semoga bahasan tadi dan perbincangan kita tadi itu bermanfaat bagi kita semua, terutama Sobat PIF atau mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan yang nantinya sebagai calon tenaga pendidik di sekolah-sekolah dan menjadi figur bagi peserta didiknya kelak. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Raka dan telah memberikan informasi-informasinya sesuai dengan data-data dari pemerintahan. Mungkin sedikit dari Bapak untuk bisa menyampaikan closing statement-nya sebelum kita menutup perbincangan kita di podcast kali ini. Ya, silakan Pak. Baik. Dari apa yang kami sampaikan tadi terkait dengan bagaimana peningkatan mutu satuan pendidikan berdasarkan perencanaan berbasis data. Perlu kami sampaikan yang pertama, ini bagi satuan pendidikan, mohon segera melakukan login raport pendidikan di masing-masing satuan pendidikan. Karena itu sangat penting. Melihat bagaimana hasil asesmen nasional yang sudah Bapak Ibu lakukan di satuan pendidikan segera, karena di Bali ada beberapa sekolah yang belum melakukan login. Nah, melalui kesempatan ini mohon segera buka raportnya, lihat raportnya dan lakukan proses perencanaan berbasis data. Pertama dari identifikasi, analisis raportnya, setelah itu refleksi, temukan akar masalahnya, setelah itu benahi, ya, apa masalahnya, benahi melalui program-program yang nanti dituangkan ke dalam RKA, dalam penyusunan RKA. Itu yang pertama. Dan yang kedua, bagi Sobat PIP ya, ini kan nanti berkecimpung dalam dunia pendidikan ya, yang nanti akan terjun langsung. Silakan nanti melalui informasi ini memiliki gambaran bagaimana nanti pengelolaan sekolah. Apalagi nanti terjun langsung ke sekolah kan pasti nanti mendapat pengalaman-pengalaman. Nah, ini bisa disampaikan karena ke depan dengan digitalisasi sekolah niki kompetensi TIK itu sangat penting ya, sangat penting. Jadi nanti Sobat PIP silahkan nanti informasi ini bisa dijadikan salah satu referensi
sebelum nanti Sobat PIP terjun langsung di dunia pendidikan. Kedua, dan yang ketiga, untuk teman-teman baik alumni jurusan teknologi pendidikan yang sudah bekerja maupun yang belum, bagi yang sudah mengampu jabatan, mari sama-sama kita tetap memberikan kontribusi kepada alma mater kita agar alma mater kita menjadi lebih maju ke depannya. Bagi teman-teman yang belum mendapatkan informasi, mudah-mudahan melalui kesempatan ini kita bisa berbagi. Terus bagi mahasiswa yang sedang sedang menjalani kuliah di program studi teknologi pendidikan, silahkan kembangkan kompetensi, tingkatkan, terutama 5 dimensi tadi, ADDIE-nya tingkatkan. Siapa tahu nanti setelah tamat langsung mengampu jabatan fungsional pengembang teknologi pembelajaran. Dan yang terakhir, bagi calon-calon mahasiswa yang masih bingung mencari tempat kuliah, ketika ingin mengembangkan kompetensi dalam bidang teknologi pembelajaran, garis bawah teknologi pembelajaran, silahkan nanti adik-adik yang masih bingung segera daftar di jurusan teknologi pendidikan PIP Universitas Pendidikan Ganesha. Karena dari segi kurikulum, fasilitas, dan juga yang lain itu sangat luar biasa. Karena menghasilkan banyak tamatan-tamatan yang berkualitas. Itu. Dan yang terakhir, kami mohon maaf bila dalam penyampaian tadi ada kata-kata yang kurang berkenan, mungkin ada yang salah atau tidak sesuai. Kami mohon maaf dengan keterbatasan ini. Semoga nanti informasi ini berguna bagi seluruh stakeholder pendidikan yang ada di Bali pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Dan juga saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak telah menyampaikan informasi yang begitu banyak dan juga lengkap sekali ya. Sekian dari kami tutup dengan mengaturkan salam sehat dan salam harmoni. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Dan juga jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube podcast kita yaitu PIP Undiksa.